Sistem demokrasi terpimpin ialah di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Nah, demokrasi ini diumumkan pertama kali pada Sidang Konstituante tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin berjalan pada tahun 1959 hingga 1965. Terpimpin ialah yang pertama, dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program dirancang tidak dapat dijalankan dengan baik. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengandung pro kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara dan hasilnya lebih banyak pada yang setuju kembali ke UUD 1945. Demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang pertama ialah aliansi dengan negara komunis. Pada menjelang peristiwa G30 SPKI, politik luar negeri Indonesia condong pada negara blok komunis seperti Cina dan Korea Utara. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Faktornya ialah konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik. Mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukung dan bukan sekutu Inggris. Salah satunya ialah Cina. Yang kedua ialah Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dan dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Nah, sebagai perwujudan sikap anti negara barat, dibentuklah Poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Phnom Penh, Hanoi yang dideklarasikan oleh Soekarno pada bulan Agustus 1965 sebagai bentuk sikap anti-imperialisme. Nah, tujuan dari pembentukan Poros Jakarta tersebut ialah untuk menghadapi blok Barat dan Amerika yang congkak, agar Indonesia dapat bantuan tanpa syarat, dan membentuk poros militer blok Timur di Asia dan Indonesia yang menghalangi penyebaran paham liberalisme di Indonesia. Oke, yang kedua ini ada Federasi Malaysia. Latar belakangnya itu karena keinginan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Yang mana ini tuh merupakan tindakan pelanggaran atas persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia. Oke, jadi karena situasi ini nih, membuat Indonesia melalui Presiden Soekarno itu menjadi berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara, sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Di tanggal 20 Januari 1963 ini, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil keputusan bermusuhan kepada pihak Malaysia. Nah, di tanggal 12 Aprilnya nih, sukarelawan Indonesia kayak militer tapi dia nggak resmi, dia tuh mulai masukin Sarawak sama Sabah. Nah, di sana dia mulai menyebar propaganda dan melakukan penyerangan juga sabotase. Selanjutnya, konfrontasi dengan Malaysia ini akhirnya diumumkan oleh Presiden Soekarno dengan mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, dan juga diikuti dengan pembentukan Komando Penyerangan atas Malaysia yang bernama Komando Mandala Siaga atau yang disingkat Kolaga dengan pimpinan yang bernama Marsekal Madya Umar Dhani. Nah, perintah Dwikora yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno itu ada dua. Yang pertama, itu petinggi ketahanan revolusi Indonesia. Nah, yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Nah, di tahun 1964 nih, pasukan Indonesia mulai menyerang Semenanjung Malaya. Nah, pada bulan Mei-nya nih,
Dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi perang terhadap Malaya atau yang disebut Operasi Dwi Kora. Nah, di bulan Mei-nya nih, komando ini berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau yang disingkat Kolaga. Nah, di tanggal 1 Julinya nih, tahun 1965, militer Indonesia itu yang kekuatannya kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan sama pengepungan ini nih berlangsung terus sampai 8 September, tapi gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Penyelesaiannya yaitu menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia. Setelah berlangsungnya gerakan 30 September, oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei 1966 di konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yaitu yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antar kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Yang ketiga, politik Mercusuar. Politik Mercusuar ialah politik yang untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan di antar bangsa di dunia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia adalah Mercusuar yang dapat memandu perjuangan negara NIVO di seluruh dunia melawan kekuatan neokolonialisme dan imperialisme. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri sehingga dapat membangun hubungan persahabatan dengan negara lain. Upayanya yaitu membangun sarana dan prasarana. Dampaknya yaitu mengorbankan kepentingan nasional karena pelaksanaannya menyerap dana yang sangat besar di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Terjadi inflasi karena Soekarno mencetak uang tanpa batas. Proyeknya ialah yaitu Gedung Kanevo atau Conference of the New Emerging Force dibangun untuk mewujudkan proyek Kanevo. Dibangunnya dekat Gelora Senayan atau Gelora Bung Karno-Hatta. Gelora Bung Karno. Gedung besar ini dibangun dalam jangka waktu 17 bulan. Pembangunannya juga terhambat karena adanya peristiwa G30 SPKI. Karena situasi politik yang tidak stabil, akhirnya proyek Kanevo gagal diwujudkan. Akhirnya dijadikan menjadi gedung MPR, DPR, dan DPD DKI Jakarta. Gelora Bung Karno atau yang dahulu disebut Gelora Senayan ini menjadi tempat dilaksanakannya Ganevo dan Asian Games tahun 1962. Gelora Bung Karno dibangun dalam jangka waktu 2,5 tahun. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar Amerika. Nah, slide selanjutnya yaitu Bendungan Jatiluhur yang berada di Purwakarta di Jawa Tengah. Bendungan terbesar di Indonesia ini dikatakan sebagai salah satu dari sekian rencana pembangunan dari proyek Mercusuar. Di bendungan terdapat pembangkit listrik yang berperan sebagai salah satu pemasok listrik terbesar di bawah pengelolaan PT PLN dengan daya tampung 12,9 miliar meter kubik.
Nah, pada slide terakhir kita akan menjelaskan tentang Hotel Indonesia. Hotel Indonesia dibangun sebagai tempat menginap tamu-tamu negara. Diresmikan oleh Soekarno pada tanggal 5 Agustus 1962 untuk menyambut ajang Ganevo yang akan segera diadakan di Jakarta. Dirancang oleh Abel Sorensen dan istrinya yang berasal dari Amerika Serikat, menempati lahan seluas 25.082 meter, memiliki slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together.